Hai Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, ya pertama kali adalah bahwa vaksin COVID aman untuk pasien cemas dan psikosomatik yang biasanya memberikan kenyamanan ya pada Bapak Ibu dengan informasi ini. Oh, berarti saya walaupun sedang makan obat saya masih bisa divaksin begitu ya Bapak Ibu. Oke ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau berbicara hal yang berbeda nih terkait dengan kondisi yang ada di otak kita yaitu dopamin system. Nah, mengapa saya mau membicarakan hal ini? Karena pada dasarnya kondisi ini adalah sesuatu yang sering ya dialami oleh banyak pasien, terutama mungkin pasien yang mengalami gangguan psikotik ya atau schizophrenia itu biasanya banyak mengalami gangguan di sistem dopaminnya. Nah, tetapi sebenarnya yang membuat salah satu kita mempelajari ini juga karena sebenarnya dia akan sangat berhubungan juga dengan gejala-gejala depresi dan kondisi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan pelajari kali ini terkait dengan dopamin. Nah, ini kita lihat fotonya ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita melihat sistem di otak kita, di dalam otak kita itu yang segini besarnya cuma 1,5 kilogram ini, sebenarnya ada sistem yang banyak sekali berkaitan satu sama lainnya. Nah, sebagai intinya pada kondisi gangguan yang berkaitan dengan sistem di otak, itu berkaitan dengan 3 zat kimiawi di otak kita, yaitu dopamin, serotonin, dan norepinefrin atau disebut noradrenalin. Kalau kita berbicara tentang depresi, maka banyak kita ngomongin soal serotonin. Kalau kita ngomongin soal depresi juga kita tidak akan memungkiri bahwa dopamin juga seringkali terlibat. Walaupun mungkin banyak di antara kita memahami bahwa zat kimiawi di otak yang namanya dopamin itu berkaitan dengan sistem yang namanya sistem limbik yang banyak dikaitkan dengan orang yang mengalami schizophrenia. Tetapi ingat, fungsi dopamin di otak itu sebenarnya adalah suatu molekul zat kimiawi di otak yang memberikan rasa keinginan kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu main game, kemudian melakukan nonton ya atau melakukan hobi yang membuat Bapak Ibu merasa kepingin lagi melakukan itu terus sampai kepingin lagi, itu karena otak yang berkaitan dengan sistem dopamin di otak kita. Nah, gambaran secara umumnya sistem dopamin ini terlihat di dalam gambar ini, yaitu ada mesokortikal, ada nigrostriatal, ada mesolimbik, dan ada tuburoinfundibular. Pada beberapa pasien yang paling sering dominan adalah pada mesolimbic pathway atau gejala-gejala yang berkaitan dengan adanya delusi dan halusinasi. Jadi kalau orang itu merasa grandios, megalomania, dia merasa dirinya gede, dia merasa dia punya kemampuan khusus, atau sebaliknya dia paranoid sekali, saking paranoidnya dia mau makan sendiri, dia masak sendiri, dia takut diracunin orang, dia takut tetangganya itu mengalami sesuatu yang bisa menjahati dirinya. Ini diakibatkan karena mesolimbiknya terlalu tinggi. Ya, dopamin di mesolimbiknya terlalu tinggi. Nah, ini yang paling dominan terjadi. Sedangkan di dalam lain pihak, yaitu di mesocortical pathway, dopaminnya menurun, rendah. Dan ini yang paling sering kali kita harus perhatikan juga, bahwa ternyata pada kondisi tertentu, sistem ini menjadi lebih dominan terkait dengan sistem saraf pusatnya. Nah, apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Ternyata kehidupan kita sehari-hari juga sangat dipengaruhi oleh mesolimbik, yaitu ketika tadi kita mau melakukan sesuatu yang sifatnya adalah kita ingin ya mempunyai keinginan, tujuan, goals, apapun yang kita harus alami, kita lakukan, kita ingin sampai pada tujuan kita tersebut. Itulah peran dari dopamin ya. Nah,
ini juga terkait dengan penyakit lain yang namanya Parkinson. Kalau Bapak Ibu itu punya penyakit Parkinson, itu biasanya karena dopaminnya terlalu rendah. Ya, Bapak Ibu bisa lihat pada dasarnya kondisi yang berkaitan dengan sistem saraf pusat seperti ini adalah sesuatu hal yang perlu menjadi pemikiran. Karena jangan sampai terjadi problem yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu apa dok yang bisa dilakukan? Kalau pasien yang mengalami schizophrenia, karena mesolimbic pathway-nya itu dopaminnya terlalu tinggi, maka diobatilah dengan obat. Ya, biasanya antipsikotik itu adalah antidopaminergic dan harus diberikan. Ya, jangan ditunda, jangan malah dibawa ke tempat ke dukun atau ke mana yang disangkanya kesurupan. Ini kalau ada halusinasi, ada paranoid, ada kekacauan proses pikir yang luar biasa, masalah di sininya yang salah nih. Maka mau nggak mau harus diobatin dulu ya supaya stabil. Itu juga kenapa banyak juga pasien yang mengalami gangguan pada dopamin sistemnya, terutama di daerah mesokortikal, dia jadi diam, tidak mau ngapa-ngapain, berasa kayaknya nggak ada tenaga, nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Sama seperti orang depresi. Makanya banyak di antara teman-teman mungkin menyadari bahwa kenapa ya saya kok minum obat depresi, ada obat namanya antipsikotik ya, biasanya aripiprazol misalnya atau olanzapin atau quetiapin. Kenapa dikasih obat itu? Karena banyak di antaranya untuk memperbaiki mesocortical dopamine pathway-nya. Jadi supaya stabil tuh sistem di sananya ya. Ini yang paling penting juga dikaitkan, dan sistem ini maka daripada itu perlu diperhatikan ya bahwa kondisi-kondisi yang berkaitan dengan keadaan ini akan sangat mempengaruhi. Kita lihat ini dikaitkan dengan hipotalamus, tegmentum area, substantia nigra, di mana ini berkaitan dengan fungsi sistem otak yang sangat kompleks yang sebenarnya perlu dipahami sebagai sesuatu hal yang membantu diri kita supaya lebih baik lagi. Oke, jadi jangan lupa teman-teman untuk melihat kontekstual dopamin ini, bagaimana kita bisa meningkatkan keadaan kita. Lalu kalau misalnya ditanya, kalau misalnya orang-orang biasa gimana cara meningkatkan dopaminnya dok? Dopamin itu memang udah ada duluan di sana. Ya, dengan cara kita melakukan sesuatu yang bisa membuat kita berhasil menjadi lebih baik lagi, itu dopaminnya udah pasti meningkat. Itu udah ada dari sananya. Jadi nggak bisa ditambah atau dikurang, nggak ada, itu cuma makanan biasa kok, protein biasa yang kita makan, yang kita bisa jadikan. Sama aja kayak serotonin kan, ada yang nanya, apakah serotonin bisa ditambah dari luar? Belum tentu juga bisa ya, karena sebenarnya bahannya protein di dalam otak, kemudian diubah menjadi seperti yang kita perhatikan di dalam gambar ini ya, di mana dia akan saling berkaitan dengan kerja satu sama lainnya. Jadi memang kompleksitas otak ini tidak mudah ya dipelajari, bahkan kalau kita lihat banyak Bapak Ibu mungkin yang mungkin agak sedikit merasa apa betul obat ini bisa membantu dok? Saya rasa ini tidak lah dok ya. Atau bagaimana sistem kerja otak itu? Ya ini memang salah satunya yang paling bisa membantu Bapak Ibu semua. Ya mudah-mudahan dengan apa yang saya sharing berikut ini bisa membantu Bapak Ibu dan semakin memahami bahwa kondisi gangguan yang berkaitan dengan sistem saraf pusat otak kita, terkait dengan gangguan kejiwaan itu adalah sangat kompleks. Berkaitan dengan dopamin, hari ini kita bahas bagaimana kalau dia kelebihan, dia bisa mengalami gejala schizophrenia, gangguan psikosis seperti kebingungan, ada halusinasi, ada delusi gitu ya. Dan juga ada gejala-gejala depresi kalau misalnya terkait dengan mesokortikal di sistem dopaminnya ya. Tapi jangan lupa ya, kita harus melatih diri kita untuk tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa kembali vaksin COVID aman untuk pasien cemas dan psikosomatik. Juga untuk pasien schizophrenia tidak masalah, harus divaksin juga ya. Jadi semuanya sebenarnya boleh divaksin COVID. Ya, kalau ada efek samping, makan obat sesuai yang dianjurkan dokter di saat vaksinasi tersebut dijalankan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya, Bapak Ibu serta saudara sekalian yang mendengarkan YouTube channel kali ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Kita akan berbicara lebih detail lagi tentang otak kita dan bagaimana otak itu mempengaruhi situasi di otak kita sendiri dan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Salam sehat jiwa, salam ikhlas, sabar, dan sadar. Bye-bye.